selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Hai adik-adik sekolah minggu, kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 7. Sudah pukul 7, waktunya apa? Ibadah online bersama di YouTube channel HKBP Kebayoran Selatan. Adik-adik, untuk kesempatan hari Minggu tanggal 9 Mei ini, Kak Siska ditemani oleh para pelayan ibadah, yaitu untuk pembawa firman kita adalah Inang Pendeta Ruth B. Boru Panjaitan, dan untuk tim pemusik kita yaitu Bang Ivan Hutapea, Bang Jeremy Simarmata, dan Bang Febrian Gultom. Hari ini hari Minggu dalam kalender gereja disebut dengan Minggu Rogate. Minggu Rogate. Rogate itu berasal dari bahasa Latin rogatinis, artinya berdoa atau martangiang dalam bahasa Bataknya. Diambil dari Mazmur 66 ayat 10. Minggu Rogate hendak mengajak adik-adik dan kita semua berdoa, memohon kepada Tuhan. Doa adalah bagian dari ibadah, nafas hidup orang beriman. Karena Allah berkuasa atas segalanya. Tuhan Allah tahu isi hati kita, tahu tentang semua yang bertumbuh, tahu tentang kapan hujan dan awan yang akan terjadi. Yuk sama-sama kita bernyanyi lagu Allah tahu tentang segalanya. Burung-burung bernyanyi, angin awan hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya.
tahu segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita mau bersama-sama berdoa menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kini kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Bapa, memuji, mengucap syukur atas berkat yang tidak berkesudahan yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Hingga hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami bersama-sama untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang membimbing ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan apa yang kami puji dan sembah berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tadi berkuasa baik di bumi maupun di surga. Dia tahu segalanya. Dia tahu kalau hati kita senang atau sedih. Adik-adik sekolah minggu yang percaya kuasa Tuhan, pasti adik-adik selalu senang ya, selalu happy menjadi anak Tuhan dan memuji Tuhan selalu. Kakak Siska mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ini lagu yang selalu Kak Siska juga menyanyikan dari kecil. Lagu Happy Ya, King Kong badannya besar dan haleluya puji Tuhan. Yuk sama-sama kita bernyanyi yuk. Berdiri, ayo. Tangannya di pinggang ya. Ke kanan dulu. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
Tuhan itu maha kuasa. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan bulan Mei. Ayat hafalan bulan Mei diambil dari kitab Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Coba adik-adik yang Batita katakan Titus 3 ayat 5. Sama-sama kita mau membacakannya ya adik-adik. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat hafalan kali ini itu agak panjang ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, keselamatan berkat yang adik-adik terima itu bukan karena adik-adik berbuat baik, tapi karena kasih Tuhan, rahmat Tuhan ke adik-adik, sehingga dosa-dosa kita dihapuskan dan menjadikan adik-adik bukan anak-anak dunia lagi, tetapi anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan yang selalu menuntun kita untuk melakukan perbuatan baik melalui Roh Kudus. Sekarang kita mau persiapkan diri kita untuk mendengar firman dari Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus juga berpesan loh ke adik-adik. Coba ya main tebak-tebakan ya. Kira-kira apa pesan Tuhan Yesus ke adik-adik? Yesus berpesan. Kira-kira apa? Yesus berpesan. Apa? Ya, Yesus berpesan tidak boleh marah-marah. Coba sekali lagi. Yesus berpesan. Apa? Yesus berpesan kita harus bersukacita selalu. Yuk sama-sama kita bernyanyi lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap.
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu ini kita masuk ke dalam nama minggu seperti yang sudah dibilang kakak guru sekolah minggu, Minggu Rogate. Ya. Firman Tuhan di Minggu Rogate pada hari ini diambil dari kitab Evangelium Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tadi sudah dibaca Alkitabnya. Sudah didengar inang pendeta membacanya. Di Minggu Rogate ini kita mau diingatkan. Sebelum Yesus akan naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya, dan tidak akan bertemu secara fisik lagi, Yesus bikin janji sama murid-muridnya, ya kan? Yesus memerintahkan supaya mereka bertemu. Nah, itu sebabnya Yesus bertemu dengan murid-muridnya di satu bukit di Galilea. Ini idenya Yesus. Maka tempat itu Yesus yang menentukannya. Nah, jadi kan bisa dibayangkan ya, bagaimana sukacitanya murid-murid ketika Yesus memerintahkan, "Hei murid-murid," gitu ya kan. Misalnya seperti itu Yesus bilang sama muridnya, "Aku pengen lo ketemu buat kalian." Mungkin kata Yesus, ini mungkin yang terakhir kalinya kita bertemu secara fisik. Kita ketemuan ya di bukit itu yang di Galilea, gitu Yesus bilang sama murid-muridnya. Pasti mereka kan senang, ya kan? Sama itu misalnya kalau adik-adik ketemuan. Tapi kalau di masa pandemi ini kita ketemuan secara fisik nggak boleh dulu ya. Sabar, tahan, banyak berdoa supaya virus corona pergi dari kita dan kita boleh ketemu lagi secara fisik. Adik-adik juga ketemu kan, udah kangen ya ketemu secara fisik, anak sekolah minggu di ruang kelasnya, kangen dengan teman-temannya ketemuan, bisa bercanda. Kangen gak? Kangen ya kan? Coba misalnya seandainya guru sekolah minggu kasih pengumuman, "Adik-adik minggu depan kita ketemuan ya di gereja." Mungkin semuanya kan akan senang ya kan? Tapi mungkin ada sebagian yang ragu-ragu, "Ih, ini kan masih pandemi, kok bisa ketemuan ya?" Tapi akan ada bilang, "Waduh senangnya, ya Kak siap," begitu. Nah jadi artinya pertemuan itu akan membuat suatu sukacita yang menyenangkan. Persekutuan dengan sesama kita, dengan teman-teman akan membuat kita senang. Apalagi kalau yang ngajak pertemuan itu adalah orang-orang yang benar-benar kita kangeni. Nah itu yang diajak oleh Yesus pada pertemuan mereka ketemu dengan murid-muridnya. Nah ketika mereka bertemu tadi itu di ayat yang ke-16, ya coba ya di layar yang pertama tadi itu
Kita mau coba perhatikan lagi nih, coba perhatikan murid-murid itu bertemu ada berapa orang ya? Coba dihitung, berapa orang? Oh ya, mereka ada 11 orang. Siapa yang gak ada di situ? Pintar ini adik yang di rumah. Yudas Iskariot yang gak ada di situ. Kemana dia? Dia udah bunuh diri ya kan? Karena dia merasa menyesal telah menjual Yesus. Tapi sekalipun tinggal 11 murid-murid yang bertemu itu, mereka senang. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan di sana? Kita lihat pertemuan Yesus dengan murid-muridnya. Di ayat yang ke-17 dikatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ternyata ketika Yesus datang ke tempat murid-murid itu, sebagian datang aduh senang. Mereka menyembah, mereka sujud, mereka merasa aduh ketemu rupanya dengan Tuhan Yesus. Karena yang mereka temukan saat ini adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematiannya. Karena kebangkitan Tuhan Yesus belum semua murid-murid yang percaya. Maka ketika mereka ketemu dengan Yesus, mereka senang dan mereka menyembahnya. Itu sebabnya dikatakan tadi di ayat 17, ada beberapa yang ragu-ragu. Kenapa ragu murid-murid? Mungkin mereka ada yang bilang, ini Yesus yang bangkit itu kah? Atau ini siapa ya? Begitu. Nah, coba adik-adik, kalau misalnya murid sedang ragu-ragu, apa yang ada dalam perasaan mereka? Atau coba adik-adik yang di rumah, pernah gak merasa kalian ragu-ragu? Adik-adik yang kecil, pernah gak takut begitu ya kan? Takut ya kan, misalnya dia lihat itu ada api, dia gimana nih ya, panas gak, dingin gak begitu ya kan? Setelah dipegang panas baru menangis. Atau adik-adik yang udah sekolah, pernah gak merasa ragu-ragu? Pernah. Kapan ragu-ragunya? Aduh, ini udah mau ujian sebentar lagi. Anak kelas 6 ya, sudah mengikuti ujian akhir sekolah ya. Nah, biarpun sudah dipersiapkan ujian sekolahnya, tetap masih ragu-ragu, aduh gimana ini, aku sudah belajar, sudah diajari sama abang, kakak, sudah dipanggil guru privat, tapi ragu gimana, bisa nggak aku ya, begitu ya kan. Nah, artinya adik-adik, ketika muncul keraguan di dalam hati kita, itu mau membuktikan apa? Membuktikan kita ini adalah orang yang terbatas, orang yang lemah. Artinya nggak ada kita yang sempurna. Coba Inang Pendeta mau tanya, siapa ini yang semester kemarin itu ranking 1? Atau yang semester kemarin tahun lalu itu dapat penghargaan dari seksi pendidikan. Artinya mereka kan, kamu udah pintar ya kan yang terima itu. Tapi pernah nggak ragu-ragu juga ketika menghadapi ujian? Iya, tetap ragu. Sepintar apapun kita tetap merasa ragu. Nah, mungkin ada adik yang jawab itu, aku nggak pernah ragu Nang, gampang. Nggak boleh seperti itu ya. Kalau selalu menggampangkan segala sesuatu, itu adalah bibit mau menuju kepada kesombongan. Tapi ketika kita ada keraguan di dalam diri kita, membuktikan kita ini adalah orang yang lemah dan orang yang terbatas. Nah, kalau kita sadar kita lemah, kemudian kita bagaimana? Kita butuh penolong. Nah, siapa penolong kita? Tuhan Yesus. Bagaimana kita meminta untuk pertolongan kepada Yesus? Nama minggu kita hari ini apa tadi katanya? Rogate. Artinya berdoa. Martangiang bahasa Bataknya. Artinya adik-adik, setiap kita berdoa, mau memulai segala pekerjaan,
dan segala kegiatan kita, kita serahkan itu semua kepada Tuhan, maka doa akan membuat kita tenang dan kita nyaman. Ketika kita berdoa seperti gambar di situ ya, Allah itu ada di samping kita, di belakang kita, menguatkan kita, menenangkan kita. Maka jangan pernah melakukan apapun kalau tidak diawali dengan doa. Ya, maka kan ada lagu sekolah minggu yang bilang kan, anak-anak ingat selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu. Supaya apa? Supaya kita merasa tenang dan nyaman. Yesus selalu menjaga kita. Yesus selalu menolong kita. Nah, pertemuan Yesus dengan murid-muridnya membuat mereka berdoa, dan doa menghilangkan keraguan mereka. Nah, setelah meninggalkan keraguan mereka, kemudian Yesus memerintahkan. Ini perintah atau amanat agung yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Apa perintahnya? Ayo adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca, kita sama-sama dibaca ayat 19 ya. Ini ayat 19 aja dulu, kita sama-sama membaca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya pergi ke seluruh dunia, supaya pergi ke seluruh bumi, supaya apa? Membuat orang menjadi percaya. Orang yang percaya akan dibaptis. Itu amanat Tuhan Yesus yang agung. Ya, coba di sini adik-adik di sini semuanya sudah pada dibaptis kan? Ingat gak waktu kecil itu waktu dibaptis? Enggak ingat ya? Iya benar, enggak ingat. Karena kita dibaptisnya waktu kecil ya, masih digendong mama sama papanya. Nah, tanda kita dibaptis, kita tanda percaya, mengenal Yesus. Nah, itu perintahnya yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, coba adik-adik yang di rumah, kapan dia tahu melakukan kehendak Yesus? Iya, dari pengajaran pertama orang tua, ya kan? Misalnya adik-adik yang kecil, yang batita, misalnya orang tuanya bilang, nggak boleh cengeng ya, nggak boleh marah, nggak boleh berantem. Nah, itu yang dilarang itu adalah yang tidak dikehendaki Tuhan Yesus. Maka kita harus lakukan. Nah, yang semakin besar abang-abang, ayo saling menolong ya satu sama lain, saling membantu, saling kerjasama. Itu perintahnya Yesus. Sulit gak perintahnya Yesus? Ada yang jawab sulit nang pendeta, ada yang bilang enggak sulit, gampang. Satu jaminan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, dia katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Coba katakan adik-adik yang kecil ya. Yesus menyertai kamu selalu. Yesus memberikan pertumbuhan selalu. Artinya apa? Di tengah-tengah keraguan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan akan menenangkan hati kita. Yesus gak pernah ninggalkan kita. Yesus gak pernah biarkan kita sendirian. Jaminan kekuatan kita adalah Yesus menjaga kita dan selalu menyertai kita senantiasa. Jadi adik-adik yang di rumah, jangan takut ya. Jangan ragu-ragu lagi. Tapi jika ragu-ragu, apa yang dilakukan? Berdoa. Martangiang. Kalau kamu galau, berdoa. Martangiang, maka Tuhan ada di sampingmu menguatkan engkau. Berdoalah selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, pada hari Minggu yang berbahagia dan yang telah Engkau kuduskan ini, kami anak-anak sekolah minggu masih Engkau panggil
dari segala aktivitas kami, dan Engkau telah membangunkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube HKBP Kebayoran Selatan. Tuhan, Engkau mengajari kami supaya kami melakukan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menjamin keraguan kami bahwasanya Engkau memelihara dan menjagai serta menyertai kami. Karena itu yakinkan anak-anak sekolah minggu pada saat ini Tuhan. Di saat mereka akan mempersiapkan ujian akhir mereka, ujian semester, yakinkan mereka agar keyakinan mereka membuat mereka semangat untuk belajar, mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian. Tuhan, di tengah-tengah keraguan mereka di masa pandemi ini Tuhan, yakinkan mereka Tuhan selalu menyertai mereka sehingga menjaga mereka. Sehingga sekalipun mereka harus belajar di rumah, bekerja di rumah, terlebih beribadah di rumah, tapi mereka tidak mengalami kebosanan karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, berkati semua orang tua mereka Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu mereka juga Tuhan, sukacitakan mereka agar setiap pelayanan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi anak-anak sekolah minggu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Inang Pendeta untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik, untuk penyampaian kesimpulan firman Tuhan akan disampaikan oleh wali kelas dari Horong Kecil, yaitu Kak Yo Boru Siahaan. Kak Yo, silakan. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ayo, catatannya disiapkan. Hilang, jangan selebar kertas, entar terbang lupa firmannya. Yuk, siap-siap. Kakak di sini kelas kecil, tapi tugasnya sampai kelas gede loh. Yuk, kita ulang lagi ya. Tadi Inang cerita bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ketemuan di mana? Di bukit di Galilea. Nah, apa yang terjadi di sana? Tuhan bilang, awak mau pergi nih, tapi tenang, nanti aku tetap menemani kalian. Tugasmu hanya satu, jadi anak baik-baik. Kalau bahasa kerennya disuruh apa? Mengabarkan Injil. Kok Tuhan bisa kasih tugas begitu? Loh iya, Tuhan Yesus kita itu keren. Berkuasa di bumi, tapi juga berkuasa di surga. Lebih hebat dari superpower manapun. Lebih hebat dari Power Ranger. Lebih hebat dari Superman, Batman, dan sebagainya. Ya, Tuhan Yesus kita itu keren. Makanya dia bilang, jadi anak baik-baik saja. Kabarkan Injil. Mengabarkan Injil bukan hanya berkhotbah, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, bersikap sopan. Kalau sama mama sama papa jangan suka melawan. Muka cembetut gak boleh. Ya, kalau dibilangin mama apa-apa, dibilangin papa apa-apa, yuk nurut ya. Terus apalagi rajin belajar. Jangan dibangunin, entar mak 2 menit lagi mak, sebentar. Kalau sudah waktunya belajar, belajar, gak usah disuruh-suruh. Oke? Nah, terus apa? Menolong orang tua. Menolong orang tua caranya gimana? Oh enggak usah cari duit, enggak usah.
Menolong orang tua gampang. Bangun tidur, lipat selimutnya. Jangan lupa, tadi Inang Pendeta pesannya apa? Berdoa. Awali hidup dengan doa. Kenapa berdoa? Say thank you kepada Tuhan. Masih dikasih apa? Nafas hidup. Nanti mau belajar berdoa. Nanti mau makan berdoa. Nanti kalau mau bobo berdoa. Awali hidup dengan doa. Berjalan di kehidupan berdoa. Mau bobo berdoa. Jadi adik kecil nggak usah takut sama gelap-gelap. Ih, ngeri Kak, ada hantu. Makanya jangan nonton film hantu. Mau dibodoh-bodohin. Gak usah ya. Jangan takut hantu. Tuhan kita lebih keren, lebih jago. Anytime, anywhere, any place you can pray. Ya, berdoa saja mohon kepada Tuhan. Oke? Nanti tugasnya adik kecil-kecil bikin foto, gampang kok. Nanti kakak bagi tugasnya ya di WA. Oke. Adik-adik kelas 3 dan 4. Kalian membuat doa syukur. Banyak yang harus diucapkan. Terima kasih sama Tuhan. Banyak. Mulai yang gampang tadi apa kakak bilang? Nafas. Mau kamu kaya, mau kamu miskin. Kalau kamu gak punya nafas, ding dong. Wes mati, ya kan? Nah, doa syukur. Bersyukur apa? Banyak banget yang disyukurin. Coba diinget-inget. Nanti lihat WA dari Kak Riri. Lalu yang kelas 5, 6, 7. Kelas gede-gede. Jangan pada males-males. Mentang-mentang bukan Kak Yo lagi yang megang nih ya. Pada males-males. Enggak kok, kakak yakin. Bang Andre titip pesen, katanya 100. Wah, banyak banget ya. Enggak Den, cuma 10. Bang Andre bilang, tuliskan 10 bukti. Ya, bukti yang kamu tahu, yang kamu rasakan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Berkuasa di mana? Baik di bumi maupun di surga. Kan udah pada gede-gede, apalagi yang udah SMP, bentar lagi mau CD. Wah, banyak itu. Coba mulai dari kamu kecil sampai kamu sekarang mungkin punya pacar ya. Nah, itu ya. Banyak kan ceritanya. Nah, di situ 10 saja. Bang Andre mintanya 10 ya. Kak Riri mintanya 1 doa syukur. Gak usah nyontek kiri kanan, gak usah telepon temennya. Oke? 1 saja. Kalau adik-adik kelas kecil nanti mengirimkan foto. Foto tentang apa? Foto sikap yang mencerminkan sebagai anak-anak yang percaya Tuhan Yesus. Oke, sampai jumpa kakak. Oke. Terima kasih Kak Yo untuk penyampaian tugasnya. Jangan lupa ya adik-adik dicatat dan dikerjakan. Diterapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang manis, sekarang kita mau persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening HKBP Kebayoran Selatan yang akan tertera pada layar atau di scan barcode yang juga akan tertera di layar selama nyanyian ini diputarkan. Sekarang kita mau bernyanyi. Bernyanyi satu buah lagu dari buku ND. Lagunya ini bercerita tentang kita, anak-anak sekolah minggu, harus bersikap, berperilaku seperti yang Tuhan pesankan ke adik-adik semua. Berikan sikap itu agar adik-adik menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Mari kita sama-sama bernyanyi dari buku ND 716 yang berjudul Dina Mamolus Sandok Ngoluwon.
Lana dengan doa rasulin Somon binaina Tuhan Ingot uru biruhut nagale Gabe parholong mao Bahe mau Marhiteanu Pasu-pasu Mamai Ale Tuhanku Patu pamahal Baik pasu-pasu Tudongan suci Kahe mau Marhiteanu Pasu-pasu Mamai Ale Tuhanku Patu pamahal Baik pasu-pasu Tudongan suci Adik-adik, kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang tiba waktunya untuk pengumuman minggu ini dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Mei ini. Tidak ada yang berulang tahun, jadi setelah ini nih ibadah kita sebentar lagi akan berakhir. Setelah ibadah jangan lupa adik-adik ikuti kegiatan kelas dan tugasnya dikirim selambat-lambatnya jam 1 siang. Salah, jam 9.30 hari ini, hari Minggu. Jika terlambat, mohon maaf, nanti tugas-tugas adik-adik nggak bisa dimasukkan dalam kompilasi. Jangan ya, sayang. Jadi tepat waktu ya adik-adik. Belajar disiplin sebab Allah
memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Adik-adik, sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Jangan lupa Kamis adik-adik harus ibadah juga ya, karena hari Kamis kita akan memperingati hari kenaikan Yesus. Sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan, rajin belajar, rajin berdoa, rajin saat teduh juga, menjadi anak yang meneladani Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dadah. Percaya Tuhan Yesus baik karena memberikan nafas hidup. Tuhan Yesus menjagaku ketika aku takut. Ketiga, memberikan kepintaran. Keempat, ketika aku sakit disembuhkannya. Kelima, dilindungi ketika mara bahaya atau virus penyakit. Tuhan Yesus baik kepada Mindy karena Mindy diberikan nafas hidup. Tuhan baik kepada Nana karena aku diberi nafas hidup. Tuhan Yesus baik kepada Jeva karena diberi nafas hidup. Tuhan Yesus baik kepada Ekel dan Lalu karena aku diberi nafas hidup. Yesus baik kepada Jordan karena beri nafas hidup. Tuhan itu baik kepada Mimi karena aku berikan nafas hidup. Tuhan Yesus baik kepada Chelsea karena aku diberi nafas hidup. Yesus baik kepada Aldrin karena diberi nafas hidup. Kepada Adina karena Adina diberi nafas